Kita akan melanjutkan kisah Mus'ab bin Umair ya. Ini literasi juga sama ya, literasi sahabat Nabi, tapi literasinya literasi menyimak ya. Bukan literasi baca tulis ya. Baca tulis kemarin sebelumnya kita sudah programkan ya, dan sekarang kita literasinya menyimak. Nah, kemarin disampaikan bahwa Mus'ab bin Umair berhasil mendakwahi dua tokoh di Yastrib atau Madinah, yaitu Usaid bin Hudair dan Sa'ad bin Mu'az ya. Nah, setelah Sa'ad bin Mu'az memeluk Islam, kemudian Mus'ab bin Umair pun mendakwahi salah seorang pemimpin Bani Salamah ya. Jadi pemimpin Bani Salamah itu juga terkenal di Madinah, namanya Amr bin Jamuh ya. Amr bin Jamuh ya. Amr bin Jamuh ini dia memasang patung kayu di rumahnya untuk disembah. Nama patungnya itu Manat ya. Nah, ketika Mu'az bin Amr bin Jamuh ya, anaknya ya, dan beberapa pemuda dari Bani Salamah masuk Islam ya, mereka menyusup ke rumah Amr bin Jamuh pada malam hari, lalu membawa patung tersebut dan membuangnya di salah satu sumur Bani Salamah dalam kondisi terlungkup ya. Jadi Amr bin Jamuh ini masih masih menyembah patung gitu ya, dan anaknya masuk ke rumahnya, ambil patungnya, kemudian dibuang ya. Nah, tidak diketahui bahwa istri Amr bin Jamuh juga telah masuk Islam ya. Lalu berkata kepada anaknya, siapa anaknya? Mu'az ya, nama anaknya Mu'az. Mu'az, bacakanlah kepada ayahmu sebagian yang kamu hafal dari Mus'ab bin Umair ya. Jadi dakwahnya Mus'ab bin Umair itu diantaranya menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran ya. Jadi kita juga ini termasuk bagian dari orang yang menghafal ayat suci Al-Quran ya. Nah, kemudian Mu'az bin Amr membacanya ya. Bacaan yang dibaca oleh Mu'az itu apa ya? Bacaannya itu bacaan Al-Fatihah ya. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim sampai terakhir Waladdallin. Nah, ayahnya itu mendengarkan aja gitu ya, seperti tertegun gitu. Indah sekali kata-kata itu. Nah, kata ayahnya. Siapa ayahnya? Amr bin Jamuh ya. Kemudian Amr bin Jamuh menghampiri Manat. Siapa Manat? Bukan. Manat itu patung yang dibuatnya dari kayu, yang tadi dibuang ya, dipasang lagi sama Manat. Berkata ya, ngomong tuh sendiri sama patung, wahai Manat, seseorang telah datang ya. Maksudnya itu Mus'ab bin Umair gitu ya. Seseorang telah datang, ia melarang kami menyembahmu dan memerintahkan kami
mengabaikanmu. Sebenarnya aku tidak ingin berjanji setia kepadanya sebelum meminta pendapatmu. Nah, jadi Amr bin Jamuh ini ngomong sama patung, minta pendapat. Ya. Jadi ada Mus'ab bin Umair datang, katakan seseorang dari Mekah. Nah, dia melarang menyembah patung. Nah, gimana sih menurut pendapat patung? Gitu ya. Nah, kemudian Amr bin Jamuh bicara panjang lebar ya kan, ngomong gitu kan, curhat gitu sama patung. Tapi patung tersebut tidak menjawab sepatah kata pun. Diam aja. Orang namanya patung. Ya. Akhirnya Amr menghampiri patung dan mematahkannya. Kemudian menyatakan diri masuk Islam. Gitu. Akhirnya didatengin nih, patahin aja sama Amr. Ya. Jadi peristiwa ini luar biasa. Bagaimana Amr bin Jamuh, seorang pemimpin Bani Salama, itu masuk Islam melalui dakwah anak dan istrinya. Ya. Dan didakwahi atau caranya dengan anaknya membacakan surat Al-Fatihah di depan ayahnya. Atau mungkin kalau kayak sekarang itu ya sambil ngobrol-ngobrol, sambil apa gitu sama keluarga, terus dia bacakan Al-Fatihah. Kamu ngomong apa sih gitu kan? Nah, enak banget gitu suaranya, artinya, kata-katanya. Ternyata itu adalah yang dibacakan oleh Muaz adalah ayat suci Al-Quran. Baik, selanjutnya Mus'ab bin Umair termasuk sahabat agung yang mulia. Ya, ia memiliki sifat yang hikmah, ya, berani, lemah lembut, tenang, kuat akidahnya, optimis, wajahnya selalu berbinar, berwajah ceria dan percaya kepada Allah. Ya, kita bisa bayangkan sebentar ya. Coba kira-kira seperti apa sih Mus'ab? Ia memiliki sifat hikmah. Sifat hikmah itu bijaksana ya. Kemudian dia berani. Kemudian lembut. Lembut itu ya tidak keras ya. Kemudian tenang. Akidahnya kuat. Optimis. Wajahnya selalu berbinar. Berwajah ceria dan percaya kepada Allah. Ya. Nah, berarti kalau kita ketemu dengan Mus'ab bin Umair, kita menemukan wajahnya tidak pernah murung. Ya, selalu ceria. Dan wajah ceria ini adalah merupakan bagian dari akhlak Islam. Ya, senyum kepada saudaramu adalah ibadah. Ya, maka itu dai-dai atau pendakwah kita sampai dengan saat sekarang itu wajahnya ceria-ceria, wajahnya penuh dengan senyum. Ya, lihat dai-dai atau penceramah atau ustadz-ustadz kita, ya, ketika dilihat itu menyamankan hati, membuat hati menjadi nyaman, tenang, karena itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping memang amalan-amalan ibadahnya yang istiqomah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membuat wajah kita, membuat perangai kita disukai oleh manusia, ya, disukai oleh manusia. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana pendapat Ali bin Abi Thalib terhadap Mus'ab? Ya,
Ali bin Abi Thalib berkata, ya, lagi ngobrol nih ceritanya ya kepada Nabi, lalu duduk menghadap beliau di masjid. Ya, setelah itu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu datang dengan mengenakan selimut yang ditambal. Ya. Jadi bajunya itu tambalan, ya, tambalan. Kalau kita sekarang melihat baju yang ditambal-tambal itu apa? Tambalan, kayak bolong ditambal gitu. Ya. Gembel, betul. Ya. Tapi gembel sekarang kan apa namanya? Tidak bersih ya ininya pakaiannya, tapi para sahabat Rasulullah SAW itu bersih wajahnya, kulitnya, karena sering mandi dan memang ajaran Rasulullah SAW harus menjaga kebersihan ya, mulutnya wangi gitu kan, rambutnya disisir, hanya pakaiannya saja yang tambalan ya. Selanjutnya ketika Rasulullah SAW melihat Mus'ab seperti itu, Rasulullah SAW teringat akan Mus'ab yang dulu ya, yang dulu Mus'ab itu bajunya sangat bagus ya, pakaiannya pakai sepatu yang bagus, sendal yang bagus, bajunya itu yang impor kemudian wangi ya. Ya, setelah ingat masa lalunya Mus'ab, kemudian Rasulullah SAW menangis ya, menangis. Dan Rasulullah SAW bersabda ya, berkata, apakah kalian saat ini lebih baik ataukah saat salah seorang dari kalian disuguhi piring berisi roti dan daging, ya kan? Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib dan Mus'ab bin Umair pada saat itu menjawab, kami saat ini lebih baik hidup seadanya dan fokus beribadah. Kemudian beliau bersabda, bahkan kalian saat ini lebih baik dari kalian pada waktu itu, katanya. Nah, dalam hal ini Rasulullah SAW mau bertanya ya apa namanya kepada Ali dan Mus'ab setelah menangis ya, setelah menangis itu karena menangis bukan sedih karena miskin ya, bukan, tapi karena sungguh melihat perubahan yang dahsyat di pribadi Mus'ab itu, bahwa Mus'ab mau meninggalkan kemewahan duniawi untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Iya, Nabi Muhammad yang menangis begitu. Dan Nabi Muhammad SAW bertanya, bagaimana keadaan kalian saat ini, ya kan? Mungkin sebagian orang melihat bahwa ketika sudah masuk Islam jadi miskin gitu kan, jadi gembel kalau kata Syawal tadi ya. Tetapi para sahabat Nabi diantaranya Ali bin Abi Thalib dan Mus'ab bin Umair bilang bahwa justru sekarang kami adalah kondisi yang sangat bahagia ya. Yang sangat bahagia, kondisi keadaan seadanya ya, seadanya itu tidak seperti yang dulu, makan pun dengan roti dan daging katanya setiap hari gitu ya. Nah, hal ini menandakan bahwa kebahagiaan itu bukan terletak dari kekayaan ya. Jadi orang yang bahagia itu bukan orang yang kaya ya. Ya, orang sekaya apapun ya tidak menjamin dia itu menjadi orang bahagia ya. Koruptor itu kaya loh ya, tetapi dia hidupnya tidak bahagia, resah ya, resah, kemudian takut dipenjara ya kan, karena dia koruptor
ya. Kemudian orang yang nggak pernah berzakat, ya, harta kekayaannya banyak, juga belum tentu kaya, belum tentu bahagia. Apalagi mohon maaf, ini ada artis-artis, ya, ada artis band-band ya, kalau Ustadz tahu itu ya rapper atau band-band luar negeri itu ada, saking kayanya dia bingung mau ngapain lagi, kemudian dia narkoba dan bunuh diri begitu, padahal dia kaya. Ya banyak kisah-kisahnya ya. Ya orang-orang kaya itu sudah bingung mau ngapain lagi, dia mencari kebahagiaan susah, ya, susah mencari kebahagiaan, makanya dia putus asa dan bunuh diri, ya. Artinya di sini sekali lagi bahwa kekayaan itu bukan letak kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah itu salah satu kisah Mus'ab bin Umair yang sedang duduk-duduk bersama Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib. Sekarang Umar bin Khattab, ya, bagaimana berpendapat tentang Mus'ab bin Umair ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ya, Rasulullah SAW melihat Mus'ab bin Umair datang dengan membawa kulit kambing yang ia jadikan ikat pinggang, ya. Lalu Nabi SAW berkata, lihatlah dia ini, orang yang hatinya diterangi oleh Allah. Aku dulu melihatnya bersama kedua orang tua yang memberinya makanan dan minuman paling enak. Aku dulu pernah melihatnya mengenakan baju yang ia beli seharga 200 dirham. Lalu kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya menuntunnya pada kondisi seperti yang kalian lihat sendiri, ya, begitu. Jadi Umar bin Khattab itu menceritakan Rasulullah SAW menunjukkan, memberikan contoh, tuh lihat Mus'ab bin Umair ini orang yang diterangi hatinya dengan cahaya Allah. Orangnya seperti ini, dulu orangnya apa? Bergelimang harta, ya, tapi karena kecintaan kepada Allah dan Rasulnya Mus'ab bin Umair meninggalkannya. Selanjutnya dari pendapat dari Amir bin Rabi'ah, ya, Amir bin Rabi'ah berkata, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu adalah sahabatku sejak ia masuk Islam sampai ia syahid di Uhud. Di mana syahidnya? Di Uhud, ya, di perang Uhud. Ia turut pergi berhijrah sebanyak 2 kali bersama kami ke tanah Habasyah, ya. Jadi 2 kali ke mana? Habasyah. Habasyah itu Afrika, ya, yang Raja Najasyi itu, Raja Najasyi. Ia adalah kawanku di antara para rombongan yang lain. Aku tidak melihat seorang pun yang akhlaknya lebih bagus dan lebih sedikit membantah melebihi dia. Jadi akhlaknya Mus'ab bin Umair ini sedikit membantah, ya, kepada pimpinan. Artinya apa? Artinya sami'na wa ata'na, ya, sami'na wa ata'na. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan bagaimana saat Mus'ab bin Umair ketika berperang, ya. Ya, ketika mengikuti peperangan bersama Rasulullah SAW. Mus'ab bin Umair itu wafat di perang apa? Perang Uhud. Ya, sebelum perang Uhud perang apa? Perang Badar. Nah, berarti Mus'ab bin Umair
itu 2 kali perang ya, 2 kali perang. Ibnu Abdil Bar ya dalam bukunya Al Isti'ab mengatakan ya bahwa para ahli sirah tidak berbeda pendapat bahwa bendera Rasulullah SAW pada perang Badar dan perang Uhud dibawa oleh Mus'ab bin Umair ya. Jadi peperangan pada zaman dulu itu ditandai atau kemenangan atau kekalahannya itu ditandai dengan bendera perangnya jatuh ke tanah ya. Kalau bendera perangnya itu sudah jatuh ke tanah, maka disebutlah kelompok tersebut itu adalah kalah perang ya, tandanya itu ya. Kalau sekarang bendera putih mengibarkan bendera putih berarti udah nyerah kalau sekarang. Kalau dulu itu iya, walaupun prajuritnya masih ada, tapi kalau benderanya sudah jatuh ke tanah itu iya, permainan kan dari situ. Kalau benderanya sudah jatuh ke tanah, sudah berarti menandakan bahwa prajuritnya tidak bisa melindungi kekuatan ya. Makanya ya bisa langsung mundur ketika prajuritnya sudah lemah, benderanya mundur. Kalau bendera tidak jatuh ke tanah berarti dia mundur saja, mengalah, tidak kalah ya, tapi mengalah. Nah, maka itu ya pada perang Badar dan perang Uhud, Mus'ab bin Umair itu ditugasi membawa bendera perang ya. Bagaimana ancaman yang didapatkan oleh Mus'ab bin Umair, bayangkan ya, otomatis selain kepada pimpinan dari atau komandan daripada perang tersebut, musuh itu banyak melirik atau melihat bendera yang dipegang oleh Mus'ab bin Umair, karena untuk mengalahkan lawan perang itu harus menjatuhkan bendera, betul tidak ya. Nah, ada namanya saudara Mus'ab, yaitu Abu Aziz bin Umair. Nah, ternyata Mus'ab ini punya saudara namanya Abu Aziz bin Umair yang turut berperang bersama kaum musyrikin dalam perang Badar ya, tapi bukan sebagai dari kelompok Islam ya, itu dari kelompok kaum musyrikin, dari Abu Jahal ya. Lalu ia ditawan oleh Abu Yusr. Kemudian Mus'ab bin Umair berkata kepada Abu Yusr, ikatlah kedua tangannya dengan kencang, karena ia punya seorang ibu yang memiliki banyak aset dan harta untuk menebusnya. Begitu, padahal ibunya sendiri kan gitu. Jadi saudaranya ini ditawan ya pada saat perang Badar. Saudaranya Mus'ab ini namanya siapa? Abu Aziz ya. Abu Aziz bin Umair itu ditawan, kemudian diikat dan disuruh ditebus oleh ibunya. Betul, Abu Aziz bin Umair ya kan, ayahnya sama, Umair ya. Ditebus dengan tebusan 4.000 dirham. 1 dirham itu berapa ya? Ntar Ustaz hitung dulu. Halo ya, pokoknya ntar kita lanjut dulu deh ya. Syahid kemudian Mus'ab bin Umair, sebentar. Oh, 1 dirham itu 15.000. Bukan.
Bentar. 1 dirham itu 50.000. 50.000 1 dirham. Berarti kalau 4.000 dikali 50.000 berapa? Berarti 4 kali 5 20. 200 juta. Ya. Ditebus dengan 200 juta. Ya, tawanannya. Itu luar biasa ya. Jasanya dari Mus'ab bin Umair tadi. Baik, kita lanjutkan. Mus'ab bin Umair membawa bendera kaum muslimin pada perang Uhud juga, ya. Pada babak pertama perang, nah kalau perang Uhud itu ada 2 babak, ya. Babak pertama kemenangan dari kaum muslimin, ya. Sampai akhirnya sebagian besar pasukan pemanah melanggar instruksi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka meninggalkan posisi mereka di atas gunung. Nah, ini kekalahan di perang Uhud itu seperti itu. Jadi pasukan perang yang dipimpin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah juga kalah, ya, pernah juga kalah. Tetapi kekalahan itu kehendak Allah supaya kita dapat mengambil pelajaran dari kekalahan tersebut, ya. Karena waktu itu pasukan yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak meninggalkan posisinya, ya, yaitu di atas gunung Uhud, ya, di atas gunung itu supaya tidak meninggalkan posisinya. Malah pasukan itu sebagian besar turun ke bawah untuk mengambil ghanimah atau harta rampasan perang yang di babak pertama dimenangkan oleh kaum muslimin, ya. Nah, ketika pasukan penjaga di atas gunung itu turun, nah ternyata ada pasukan cadangan dari kaum musyrikin melihat kelengahan itu masuk, ya, menyerang dari belakang, ya, dari belakang, hingga kaum muslimin mundur dan tidak ada yang bertahan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selain beberapa orang saja, termasuk diantaranya Mus'ab bin Umair, ya. Jadi ketika perang Uhud itu banyak yang syahid, ya, banyak yang syahid. Jadi Mus'ab bin Umair itu mundur bersama Nabi, bersama Zaid bin Harisah kalau tidak salah waktu itu, ya, pernah disampaikan. Nah, kemudian Mus'ab bin Umair tetap berperang dengan membawa bendera Islam dan melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sampai tangan kanannya terputus, ya, sampai tangan kanannya terputus, kan lagi megang nih, terputus tangan kanan. Kemudian Mus'ab bin Umair benderanya diambil sama Mus'ab bin Umair, pegang pakai tangan kiri, ya, diputusin lagi sama orang kafir itu, ditahanlah pakai badannya, ya, ditahanlah pakai badannya dengan dengan kedua lengannya yang sudah putus, ya, dua lengannya sudah putus, ditahan di dadanya. Jadi Mus'ab bin Umair ini menahan bendera itu di dadanya, sampai di dadanya dengan tangan keduanya sudah terputus, ya. Kemudian didatanglah orang kafir,
Ya namanya siapa Ustaz lupa di sini. Apa namanya? Kemudian menombaklah Mus'ab bin Umair. Ya. Jadi ditombak. Ini kan masih hidup nih, tangan kiri tangan kanan sedang pegang bendera di dadanya. Kemudian ditombak punggungnya sampai menembus ke depan. Akhirnya Mus'ab bin Umair wafat. Ya. Apakah bendera tersebut jatuh? Kira-kira jatuh tidak? Ya. Ya, menurut kita kan jatuh ya. Karena memang tidak mungkin orangnya sudah meninggal terus bendera bisa tetap berdiri dipegang. Nah, kok tidak bisa jatuh? Ya. Karena pada saat itu bendera kemudian diraih oleh seorang malaikat yang wujudnya seperti Mus'ab. Ya. Nah, tahu dari mana? Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda kepadanya, majulah wahai Mus'ab, majulah, gitu kan. Kemudian malaikat menoreh kepada Rasulullah SAW dan berkata, aku bukan Mus'ab ya Rasulullah, gitu. Nah, dikira Rasulullah itu adalah Mus'ab. Pas ya, kemudian malaikat itu berubah wujud menjadi Mus'ab, mirip Mus'ab, dan membawa bendera itu. Ya. Akhirnya Rasulullah tahu bahwa sosok tersebut adalah malaikat yang membantunya. Ya, setelah itu bendera perang dibawa oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi tidak sempat jatuh bendera itu. Tidak sempat jatuh. Dan tidak selamanya dibawa oleh malaikat, tidak. Jadi ketika Mus'ab bin Umair wafat, diambil bendera itu sama malaikat. Kemudian Rasulullah SAW tadi itu menyuruhnya maju, ternyata dia bukan Mus'ab. Akhirnya Ali bin Abi Thalib yang diserahi bendera itu. Nah, seperti itu kisahnya ya, Mus'ab bin Umair. Nah, dikisahkan bahwa Mus'ab bin Umair ini wafatnya telungkup, ya, telungkup. Ya, menurut pendapat para ulama, para salafus saleh, bahwa kenapa Mus'ab bin Umair wafatnya telungkup? Telungkup apa? Telungkup, tengkurap. Ya. Kenapa tengkurap? Karena Mus'ab bin Umair tidak ingin melihat Rasulullah SAW wafat. Ya, karena dikira bahwa pada perang Uhud Rasulullah SAW akan wafat. Ya, karena saat itu sangat terdesak. Bahkan gigi gerahamnya Rasulullah SAW sampai patah terkena anak panah dari musuh. Ya, terkena sabetan pedang. Begitu. Jadi sangat heroik ya peristiwa Uhud itu. Nah, ketika perang berkecamuk seperti itu, iya, pada perang berkecamuk seperti itu, Rasulullah SAW kemudian jatuh ke dalam lubang parit, ya, lubang parit, mundur kemudian jatuh. Nah, jadi tidak ketahuan tuh sama musuh, ya. Yang ditahu oleh musuh adalah Rasulullah SAW sudah wafat, sudah mati, ya, katanya. Sudah Nabi Muhammad sudah meninggal, ya kan. Karena yang membunuh Mus'ab bin Umair dengan tumbak itu dia mengira yang dibunuhnya itu adalah Rasulullah, padahal yang dibunuhnya adalah Mus'ab bin Umair. Ya, karena memang
perawakan, kemudian wajahnya juga mirip Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Mus'ab bin Umair ini dengan rambut yang diurai sampai bahu, ya, diantaranya seperti itu. Nah, dia pergi ke kaumnya dan merasa bangga, saya sudah membunuh Rasulullah, gitu. Sehingga orang-orang itu percaya gitu bahwa Rasulullah SAW sudah wafat. Ya, akhirnya perangnya itu dirayakan oleh kaum musyrikin gitu. Oh, saya menang gitu, ayo kita balik gitu. Nah, dikira Rasulullah sudah wafat, maka dia pasukan dari musyrikin kembali ke tempatnya begitu, ya. Ini ada pertanyaan dari Syawal, bukannya Rasulullah wafat duluan? Rasulullah itu wafat karena sakit, bukan karena perang, ya. Jadi yang disangka wafat itu adalah di perang Uhud yang tadi Ustadz bilang. Yang kata pergi ke Palestina itu? Ya, padahal itu Mus'ab bin Umair yang meninggal, bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan setelah perang Uhud ada lagi perang apa? Perang Khandaq. Setelah perang Khandaq ada lagi perang Hunain yang melawan itu terus kemudian perang apa lagi? Melawan Roma itu Mu'tah, ya, perang Mu'tah. Jadi Rasulullah SAW wafat itu setelah perang Mu'tah, ya, setelah perang Mu'tah. Waktu pergi ke Palestina. Iya, waktu mengumpulkan pasukan Usama untuk menyerang Palestina. Bukan, Rasulullah wafat itu pas mau perang dengan Romawi di Palestina, membebaskan Palestina. Ya, kemarin kan yang itu yang Usama bin Zaid, ya. Iya. Usama bin Zaid yang mau berangkat perang, tidak jadi perang. Gitu. Oh, Mus'ab beda. Sekarang kita bahas Mus'ab, bukan bahas Usama. Ya. Begitu. Jadi ketika Usama bin Zaid menjadi panglima, Mus'ab sudah syahid di perang Uhud. Jauh ini waktunya. Baik, itu saja mungkin yang bisa Ustaz sampaikan. Insyaallah untuk password di kuis ini adalah Amr bin Jamu. Ya, Amr bin Jamu. Kisah lucu, ya, Amr bin Jamu. Masih ingat tadi yang saya sampaikan? Dia ngobrol, minta pendapat sama patung, kemudian karena patungnya tidak menjawab, maka dia mematahkan patung itu dan masuk Islam, ya. Amr bin Jamuh ini dia juga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melalui anaknya yang bernama Mu'az dan istrinya. Istrinya siapa? Istrinya Amr bin Jamuh. Ya. Baik, dari Ustadz cukupkan sekian. Ya, silahkan kalian siap-siap untuk belajar Al-Quran. Nanti mungkin ada lagi bersama Ustadz siapa? Ustadz Hamdan. Dan siang juga kita akan ada juga bersama Ustadz Hamdan. Baik, ya. Sudah, ya. Passwordnya Amr bin Jamuh. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen di WhatsApp. Absen di WhatsApp biar Ustadz bisa tahu rekapannya. Ya. Terakhir masuk berarti Al Farizi.